Cuman waktunya saya bisa sampai lebih dari 40 menit. Kan dibiayai oleh negara. Cita ini udah seneng deh. Kita nanti tinggal Anda download aja apa ini. Bener ya? Mas bisa kan rekamannya dipakai belajar lagi buat Anda ya? Bisa, Sir. Yang udah kelewat mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Dari yang ada aja nanti saya ingetin lagi. Widya Sandira, mana Widya? Ini, Sir. Oke, Widya Sandira. Oke, yang saya pahami, using peer tutoring activity to reduce student speaking anxiety and enhance their speaking ability. Oke, berarti konteksnya untuk language skill. Ya. Widya Sandira language skill yang diinvestigasinya speaking. Tapi ada juga variabel lain, student anxiety gitu kan? Widya Sandira. Maksudnya speaking itu banyak faktor untuk performance student yang bagus speaking itu. Tapi memang perlu diperhatikan itu kalau punya anxiety ada ini inhibit student performance in speaking. Nah, kalau yang mau Anda tawarkan di sini using peer tutoring activity. Berarti konteksnya ini mahasiswa terkait mata kuliah speaking. Dan berikutnya yang ingin Anda investigasi itu karena ada masalah dengan speaking anxiety. Benar ya? Kayak gitu ya? Speaking anxiety yang jadi masalah. Ada beberapa opsi possible for the teachers and students to implement how to improve their speaking, how to decrease ya, atau how to eliminate, kalau tidak menghilangkan yang mengurangi speaking anxiety. Bagus. Ini using tutoring rencana Anda mixed method research. Maksudnya mengumpulkan datanya, does the use of the reduce level, does the use enhance speaking. Berarti ada dua ya? Ya. Hindari aja, kalau Anda suka kuantitatif, silakan saja, bagus. Jadi Anda butuh apa ya? Ini pakai kuesioner atau apa? Ini kan mix method, jadi satunya pakai kuantitatif, satunya pakai kualitatif. Untuk kuantitatifnya pakai tes, yang kualitatifnya pakai kuesioner atau enggak interview. Berarti Anda pakai mix method ya? Pakai S2 juga method. Saya bisa belajar dari Anda mix method ya. Jadi cara ngetes yang mana? Kalau yang ngetes tuh untuk yang nyari yang ini enhance speaking ability. Ya, pasti ada speaking ability. Ya, kalau yang interviewnya digunakan untuk yang speaking anxiety-nya. Bagus. Ada artikel jurnal? Ada. Konteksnya di mana? Indonesia juga? Di Indonesia ada, terus kemarin yang di India ada. Nah, alhamdulillah, mantap. Jadi kalau sudah ada artikel jurnalnya, saya pun sulit untuk menolak ya, karena data collection-nya jelas benar tadi pakai tes untuk yang capacity speaking ability. Kalau dari 30 dapat 70, 80, 90, ya bisa dibilang sih itu bagus. Misalnya kalau ada perbandingan dengan comparison with control group ya. Tapi rencana Anda ini bakalan kuasa eksperimental atau ada kontrol sama eksperimen? Pre-eksperimental. Eksperimental ya. Saran saya semua juga jangan mempersulit diri kita untuk mengambil data, jangan mempersulit apalagi pandemi seperti ini. Yang mempermudah kita aja. Kira-kira PSN ya udah jangan hindari. Konsultasikan ini seperti ini. Kalau yang mudah kita dan setuju bagus. Oke. Ada lagi pertanyaan Widya Sandira? Ini tuh si partisipannya tuh mau ngambil freshman students. Pertanyaannya kalau misalkan second semester itu masih bisa dibilang freshman nggak, Sir? Ya tahun pertama sih. Oh.
Berarti kalau semester kedua udah nggak bisa dibilang freshman? Kalau definisi freshman itu mengacu ke tahun pertama, berarti masih bisa semester kedua. Kecuali kalau definisi freshman itu first semester, first month, first week misalnya, ya nggak kena juga semester 2. Itu bayangan saya sih. Oh, berarti Freshman itu tahun pertama lah. Jangan Anda bilang freshman juga, udah aja amannya speaking ability ya Anda bilang saja lah second semester at English Education Department, nggak perlu pakai istilah freshman, aja pakai aja the first second semester student sitting at second semester. Dan lagi nggak sejauh ini, baru itu aja. Thank you, sir. Ya, berikutnya Tania ya. Ya, sir. Bapak dulu, teaching English of the third year senior high school in Industrial Revolution at the 12th grade of one. Wah, judulnya seperti judul sepertinya sudah jelas sih ini teaching English. Bentar. Oh, ada ininya, anak judulnya challenges and strategies. How do teachers develop English language skills and by what are the challenges? Benar Anda digital native semuanya tentang katanya dulu mana Tania, judul artikel dari jurnal yang Anda baca ada berapa ini, tentang apa? Ada lumayan banyak, sir, tentang banyaknya tentang teknologi. Jadi how technology affect teaching English process. Terus 2021 ini kan sudah termasuk ke zaman revolusi industri ya, sir. Jadi kemarin selama PPL itu sekalian observasi juga ternyata di sekolah ini penerapan teknologinya itu sangat kurang. Jadi mau dicari tahu kira-kira challenge-nya apa dan strateginya seperti apa gitu. Oke. Berarti pengumpulan datanya seperti apa? Pengumpulan datanya pakai mixed method, sir. Nanti ada kuesioner dan juga ada interview. Kalau itu bukan mixed method itu kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau itu instrumen aja cara membuat data ya. Berarti tetap jatuhnya di kualitatif juga karena nggak ada hitung-hitungan ya. Dan nggak ada yang dikorelasikan, nggak ada yang dicari efektivitasnya, bukan mixed method. Tapi kualitatif akan jatuhnya seperti itu. Oke, sir. Paling kalau Anda sudah punya artikel jurnalnya, silakan bisa pakai untuk yakinkan mata kuliah NLP. Paling ini karena ini bakalan ke teachers ya. Betul ya, kan ya, ke teachers ya. Iya, sir. Oke. Berarti Anda bilang aja challenges and strategies for teachers to teach English at Man 1 Kuningan. Mungkin akan lebih judulnya akan lebih simple. Tapi Anda kalau mau seperti ini silakan saja, kalau Ibu ya. Oke. Kalau mau dibuat sederhana paling Anda kedepankan aja challenges and strategies for teachers in SMA MAN 1 Kuningan to teach English untuk anak sekian gitu. Oke, sir. Lebih judulnya langsung memberi ini ya, kita challenges strategies for teachers to teach student MAN 1 Kuningan. Itu aja. Oke, sir. Thank you, sir. Berarti betul ya, challenges-nya apa menurut teachers, terus strategisnya seperti apa oleh teachers, 2 research question jadi kalau bayangan dari saya. Oke, silakan sih mau diambil ataupun Anda mau tetap sini, di finalnya ada di Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Cukup, Sir. Terima kasih banyak. Ya, next Virgi Belia, please. Virgi Belia. Waduh, ini ibunya banget ya. Developing student critical apa nih? Critical thinking, critical literacy, using teaching speaking skill through memes. Case study. How do teachers use memes to develop student critical and visual literacy in learning speaking? How do can it do student critical level improve? Oke. Ini dapat artikel dari jurnalnya, Virgi. Ada, Sir. Oke, di konteksnya di mana? Indonesia juga? Kalau tidak salah dari luar, Sir. Tentang speaking skill gitu ya? Tentang critical and visual literacy-nya, Sir. Jadi untuk speaking-nya saya pakai sebagai gap-nya gitu, Sir. Nah, bagus. Nah, Ana udah ngerti kalau sampai. Cuman ini bakal berat, memang critical literacy satu variabel, visual literacy juga satu variabel. Anda kalau punya artikel dari jurnalnya, ya bagus. Saya tinggal ikutin aja theoretical framework-nya. Paling untuk speaking skill, betul sih, memang mengembangkan dan critical literasi kalau dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris ya bisa dikaitkan dengan language skill tertentu. Anda pasti ya judulnya sudah oke dengan ada language learner-nya. Soalnya how do teachers use memes to develop? Berarti ini datanya gimana dikumpulkannya yang how do teachers use memes to develop? Caranya gimana mengumpulkan data ini? Observasi. Virgi Belia, untuk research question 1 gimana? Gimana, Sir? Mohon maaf tadi internetnya koneksinya buruk. Untuk research question 1, Virgi Belia, how do teachers use memes to develop student critical and visual literacy? Akan seperti apa data yang dibutuhkan dan mengumpulkannya gimana? Jadi nanti mungkin Virgi hanya melihat, Sir. Jadi observasi. Nanti gurunya di kelas. Jadi gurunya yang mengajar. Oke. Jadi observasi kalau dipandang cukup dan kalau memang dosen pembimbing nanti minta tambahan berarti datanya ke interview kalau ini. Ya, menguatkan aja. Ya, jadi mungkin untuk pengambilan data itu ada observasi, kuesioner, sama interview, Sir. Oh, kayaknya research question 1 pakai kuesioner. Enggak sih ya, kalau di kuesioner. Nah, yang ini research question number 2-nya mungkin Anda perlu skor kayaknya ya. Halo. Sir, suaranya putus-putus, sepertinya sinyalnya jelek. Iya. Tapi untuk yang judul ini dan research question-nya menurut saya sudah tinggal yang mudah-mudahan deh. Sama ini. Berikutnya Zahra Farida Imania. Zahra. Saya coba baca dulu. Zahra Farida investigating student motivational dynamic and anxiety of speaking during a small group discussion based case study. Zahra Farida dapat artikel jurnalnya atau gimana? Belum. Gimana? Koneksinya ya. Bapak Zahra Farida. Investigating about student motivational dynamic and anxiety. Berarti language skill yang ditelitinya ini English speaking during a small group discussion. Betul, English speaking yang diteliti, tapi konteks ketika kegiatan small group discussion. Ini sama ya, student motivational dynamic and anxiety. Oh ya, student progress during ya, kalau untuk yang Zahra Farida Imania,
Boleh nanti Anda dengarkan dari hasil rekamannya. Judulnya buat saya sih masih belum simpel. Kalau mau seperti ini bakal jadi banyak sesuai dengan description yang Anda tulis di sini. Tapi kalau mau dibuat sederhana dan pada diri sendiri untuk mengumpulkan data dan melaksanakan penelitian, saran saya dibuat lebih sederhana dan description cukup satu misalnya. So, jadi semua jangan bernafsu buat research question buat 3-4 ya. Kalau Anda punya banyak energi dan siap untuk lama ya saja. Kalau Anda dari cepatnya dan beres, disederhanakan saja. Yang ini saran saya juga ada 2 variabelnya. Ini student motivational dynamic, satu variabel. Student anxiety, English speaking itu satu variabel. Itu 2 merepotkan. Kalau saran dari saya cukup satu saja. Anda misalnya carinya yang student anxiety sama satu teman Anda yang lain tadi, English speaking during small group discussion itu akan lebih memudahkan Anda. Misalnya ini untuk konteksnya mahasiswa, silakan sebutkan di sini mahasiswa. Kalau untuk SMP atau SMA silakan sebutkan. Nanti kalau cuma student speaking anxiety, ini Anda cukup satu description saja, misalnya what was anxiety of English speaking itu silakan. Itu juga udah di satu dan jadi satu script. Silakan nanti diskusikan dengan ibunya. Nah, kalau saran saya kita tanya. Tintin Martini. Tintin Martini. Yes, sir. Ya, mudah-mudahan koneksinya lagi. Martini. Yeah, but student difficulties in understanding text in English for student difficult. Oke, understanding spoken text. Kalau teks itu saya reading, text reading ya, language skillnya reading. Tapi kalau ini gimana? Tintin Martini dari artikel jurnal ini gimana? Tadinya kan judulnya fokusnya di listening aja, sir. Nah, waktu itu waktu sama Miss Nia direvisi ditambahin spoken text. Oh ya, betul, spoken text. Teks ada yang bisa dibaca, ada teks yang memang diucapkan gitu ya maksudnya. Ya. What are the factors that cause student difficulty in listening English, especially in spoken text? How do teachers overcome student difficulties? Ini ada 3, terlalu banyak. Anda kalau punya banyak energi, pakai buat yang lain aja. Buat penelitian 3 research question. Itu Anda ya, silakan. Kalau saran saya ini betul ya, bahwa student difficulties in understanding. Anda karena yang jadi variabel utamanya student difficulties, dan yang keduanya konteksnya dalam memahami listening atau spoken text, ya kembali data yang Anda kumpulkan, faktor that cause student difficulty, silakan. Itu aja cukup satu research question-nya. Tidak perlu how do teachers overcome, ya Anda kalau mau pakai research question yang kedua ini berarti judulnya pun akan about student difficulties and how to overcome the difficulties, bakal seperti itu sih. Tapi kalau Anda cukup ya about student difficulties, saya pikir research question 1 sudah misalnya itu saja. Kalau Ibu cukup satu research question. Mungkin ini ada lagi pertanyaan. Sir, ini kan saya rencananya mau kuantitatif. Berarti apa ini? Mahasiswa atau apa? Who are they, the language learners? Siswa SMA, sir. Sebutkan juga, nanti Anda bilang student atau apa? Namanya apa? Case studies in SMA apa gitu. Oh, berarti jadinya case study gitu, sir. Bukan case study nggak apa-apa. Kalau Anda memang mau eksperimental, ya siapkan. Mungkin pakai apa? Tadinya mau kuantitatif, sir. Jadi nyari hubungan dari kesulitan mendengar sama hasil nilainya. Judul Anda nggak menggambarkan itu. Oh, baik, sir. Kalau mau misalnya eksperimental, ya berarti Anda punya teknik belajar tertentu yang diangkat di penelitian Anda misalnya. Tapi di sini dengan judul seperti ini dan research question 1 sudah cukup menjadi kualitatif aja.
skripsi jadi sarjana. Kalau Anda mau mengangkatnya teknik listening ya, misalnya banyak mendengarkan podcast dan kemampuan si siswa memahami spoken text, itu berarti ada dua variabel spoken text-nya, listening comprehension dengan kebiasaan listening podcast. Itu bisa Anda coba cari menggunakan eksperimental. Tapi kalau Anda tetap mau konteksnya listening speaking, listening skill, dan Anda inginnya data yang dikumpulkan, cukup sajalah mengetahui student difficulties-nya, kan bakal interview mereka juga. Itu juga banyak. Dari teori student difficulties itu ada berapa kategori, nanti Anda lihat juga ke interview dengan mahasiswa ataupun mereka ngisi kuesioner, nanti Anda bisa petakan datanya. Itu saran dari saya. Ada pertanyaan? Untuk sekarang cukup, Sir. Terima kasih banyak. Yang lain siapa lagi yang belum? Oke. Widya Aprilia belum, Sir, tapi katanya susah sinyal. Sudah nggak apa-apa. Nah, untuk semua, boleh silakan. Gigi, apa? Sir, mohon maaf tadi saya keluarkan sinyalnya jelek. Mau ada pertanyaan? Please. Chat box-nya lagi ya, tampilkan. Kenapa Virgi? Yang bagian mana? Untuk judul yang Virgi, Sir, literasi. Tadi dikasih saran kata Miss Sophie lebih baik kritikal saja visualnya, nggak usah ada karena masih masuk ke kritikal. Itu apakah dipakai aja atau gimana ya, Sir? Lebih baik kritikalnya saja. Bagus, saran dari Bu Sophie. Jadi sama dengan prinsip saya sih, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau bisa dihilangkan itu yang visual, ya sudah cukup. Critical literacy itu yang dipakai, dan objeknya juga memes, terus di teaching speaking skill, bisa semua. Dan bagus sih menurut saya, sarannya dihilangkan saja yang visual literasinya. Kalau critical literasi, teorinya siapa dan siapa ada di perjalanannya. Jadi prinsipnya kembali, kalau memang bisa dihilangkan, tidak terlalu banyak, cukup sedikit diterima, research question-nya diterima, dan pengumpulan datanya juga seminimal mungkin bisa, itu yang kita ambil. Kalau memang jangan menawarkan research question-nya banyak sih ke dosen ataupun ke dosen pembimbing nanti. Tapi kalau mereka yang minta ini kurang, research question-nya tambahkan lagi, ya baru kita tambahkan. Tapi kalau kita this is my research question, and you come to the supervisor with more than one research question, misalnya 3 or 4 question, to some extent you are going to make your research longer than it supposed to. Again, I'm telling you, this is your research for S1. Hanya untuk S1 sih, skripsi. Dan most of the research will focus to test hypothesis or to find out kalau memang korelasional, fine, that's correlational and experimental. Cukup. Research question eksperimental cuma satu, and then research question for correlational cuma satu. When it comes to kualitatif kalau bisa one research question will be sufficient for you to conduct research. Jadi kalau datang ke dosen dengan bawa research question-nya 3-4, it's going to waste your time. And then when it comes to data collection during this pandemic, sama juga susah juga. And then when it comes to analyzing the data, Anda menganalisis data salah, kena juga, dibantai terus. Bimbingan lama lagi. Wah. Orang-orang yang, kalaupun saya nanti kuliah S3 misalnya, saya sih kalau research question bisa 1, cukup 1. Tapi karena nggak mungkin, karena levelnya bukan S1 seperti apa. Kalau S3 akan lebih berat lagi. Yang waktu S2 juga sama saya, cukup research question-nya 2, asalnya 1, memang disuruh
2 ya, sudah tambahkan karena disuruh ya, kalau enggak mah cukup 1. Then this is my suggestion for you. Simplicity is beautiful aja. Jadi research question judulnya Anda hilangkan, variabelnya ada 2. Kalau tadi visual literasi sama critical literasi, kalau bisa cukup critical literasi saja aja, nanti itu aja. Oh, pengumpulan datanya cukup pakai questionnaire aja ya. Sudah cukup, nggak usah nawarkan lagi ke dosen. Ini pakai tes jangan. Oh, aduh, nggak usah. Anda punya energi pakai aja buat yang lain. Banyak juga ibadah, bukan hanya mengerjakan. Oke, Atau thank you, untuk sir. meningkatkan indeks kebahagiaan hidup Anda. Ada lagi yang Anda tanyakan? Sudah, And ini sir. Pak, research on ELT, this is the subject delivered this semester gitu ya. And if possible, you are going to propose what you have made here in research on ELT for your real research. Skripsi gitu kan, that's going to be a project. And my suggestion will be use this opportunity for you to secure your title, your research proposal bagus aja. Artinya sudah melalui screening from Ibu Nia. This is acceptable. You can conduct this research. Artinya mau menghadap ke dosen pembimbing, you have a ticket from Ibu Dr. Nia. After reading and then spotting the error from your research proposal. Tapi kalau Anda menggunakan research on ELT ini nanti pas shifting or changing the topic for your research, bakal 2 kali. You are spending time, energy to create a research proposal. Jadi kalaupun Anda nanti mau merubah lagi, silakan saja. But again, I'm telling you, you are spending your time and energy to create another research proposal. Tapi kalau dengan research proposal from this subject, research on ELT, you are trying to propose it later for your research project, it is going to be killing 2 birds with 1 stone. Jadi cukup 1 kali bikin research on ELT ini, it saves your research on ELT subject, dapat nilainya misalnya B atau A, and then you are proposing it, you acceptable by the research program. Oh ya, bisa ini. Oke. Anda rencananya semua mau pada gitu atau mau ganti lagi nanti? I'm asking you. Jangan ya. Dengan Bunia dianggap serius saja ini, seolah-olah menghadapi research supervisor juga ataupun yang sebagainya. Oke, rekamannya nanti saya bagi linknya deh, biar Anda bisa pelajari juga ya. Oke. Before we end our session, feel free to ask. Kayaknya udah habis. Sir, mohon maaf. Tadi mau nanya, kan yang Ulan itu ada 2 research questions. Berarti cukup 1 aja atau ditambah lagi, Sir, diganti? Wah, harus 5 lah research questionnya. Kurang itu. Ya, 1 aja. If one research question is acceptable by the supervisor, then you go with that. But if they ask you more research question, then for this life you are going to add more research question. Then the final word will be from Ibu Nia ya, please. Ya, yang lain, please. No more question? Ya, nggak apa-apa. Nanti berarti, Ya. Mau nanya, kan tadi punya saya ada 3 research question. Nah, kalau sesuai gitu berarti harus 1. Sebenarnya saya harus 1. Maksud saya kalau cukup 1 ya, bukan harus 1 ya. Prinsipnya sih, kalau Anda punya banyak energi and you want more challenges to conduct research, silakan. 5 question, 6 research question, silakan saja. Jadi kalau 3 juga gak apa-apa gitu, Sir? Silakan, bagus. Anda punya banyak energi, Anda punya banyak waktu, and perhaps in terms of data collection, it is easier for you. Go. Good luck. Soalnya masih bingung penelitiannya, kalau misalnya kualitatif pasti case study, tapi kalau kuantitatif pasti nyari ini pengaruh dari kesulitan siswanya dengan hasil belajarnya gitu. Paling antara 2 itu buat penelitiannya. Ya, saya juga sih udah dikasih tahu sama Prof. Handoyo. Jadi untuk level skripsi S1
itu ya cukup seperti itu saja sih. Kalau mau action research cukup. Dan kalaupun sebetulnya what you consider experimental for your S1 itu hanya cukup dengan 6 meeting and then you conduct test, itu bukan riset, itu bukan eksperimental yang benar ya. Tapi karena daripada nggak ada misalnya ya, mengerjakan prinsipnya seperti itu eksperimental, mungkin dikerjakan juga sama orang-orang. Dan ibu dokternya sepertinya sama yang lain juga is going to open more opportunities. Dengan kualitatif itu banyak method to investigate. Tadi cukup misalnya student difficulties pakai observation atau interview, dikembangkan datanya, ditabulasikan, dan ini bakal jadi bagus. Jadi yang penting itu how you collect data and then how you analyze data with sound and more powerful analysis which is correct. Itu benar. Dibanding banyak data, ngumpulin datanya juga it is not in line with the expert suggestion, and then data banyak, cara analisisnya bingung, nggak bisa juga, kasihan juga buat Anda, ngapain ngumpulin data banyak-banyak, data sedikit, cara ngumpulinnya gampang, dan when it comes to analyzing the data Anda bisa menganalisisnya dengan bagus. Itu yang dibutuhkan sama orang-orang sih. Menurut saya, kalau saya baca jurnal artikel juga, wah datanya cukup segini, tapi cara analisisnya bagus, ini itu yang ya, buat Anda yang baru tahu seperti penelitian seperti apa sih saja Anda pengen, kurang nih research-nya mau tambah, nggak ini sih, kalau kualitatif nggak keren, pengennya kuantitatif, ya maka silakan saja sih. Kamu kualitatif, mix method dong biar keren ya, combining kuantitatif dan kualitatif, silakan. Kalau buat saya sih beneran ngumpulin datanya, benar ngumpulin datanya, analisisnya benar, yakin ya sudah. Saya yakin itu sih. Oke. Ada lagi, please. Apa nih ya? Share maaf ini dari misinya, salam kawan-kawan UAS. OLT itu apa ya? Seminar on ELT, sir. Oke. Seminar nanti adalah mengumpulkan proposal dan poster. Template-nya ada, from Bunia, how to create a poster. Nggak ada. Ya, nanti tanyakan lagi nih, and ask your colleague perhaps how to create that poster. Proposal ditandatangani pembimbing akademik untuk didaftarkan dalam seminar proposal di prodi akhir Desember 2020. Silakan maksimalkan bimbingan dengan PA. Maksudnya dengan saya gitu. Oke. Udah mah ya. Oke, kan. Kalau saya mau dari berapa menit ya. Lagi nih. Kurang apa coba saya? Kurang banyak ya pertemuannya. Oke. Bentar. Ini apa nih, catatan hasil bimbingan bersama PA. Ini gimana caranya catatan hasil bimbingan PA? Yang ini anda ini ya, rekap aja ya. Barusan masukan dari saya, audionya nanti direkam sama Anda di ini ya, catat ya. Itu feedback from PA ya. Ini gimana? Ini apa ditanda? Juga ada kelanjutannya, Sir, kalau tidak salah. Jadi kita masing-masing merekap hasil bimbingan dengan dosen PA, lalu nanti ditandatangani. Bagus. Apa aja yang rekaman Zoom video ini, Anda masuk-masukan aja ya. Nanti saya tanda tangan saya aja, saya kasihkan ya. Nanti Anda masukkan ke Microsoft Word-nya. Bisa ya? Kalau bisa mudah aja. Ada lagi nih. Dan hasil cek Grammarly dari Grammarly. Ya. Aja ya. Ya bagus sih. Jadi biar Anda terlatih lah. Ya, ingatkan saya deh, how as a pembimbing academic, your academic supervisor, during this research on the ELT or research proposal is in the making, how should I deal with this and to some extent support you academically and in terms of designing and guiding you throughout this research on ELT subject. Silakan aja nanti apa yang kurang di grup ya, ingatan. Tapi yang rekaman ini nanti Anda transkrip aja ya, yang sesuai dengan tadi yang masing-masing. That's my insight and my feedback for your title and research question.
And then tadi some title I have a student to, if it is possible, to eliminate some research question out of 3. Ada one research question, ya itu aja masukannya dari feedback. What else? Tapi bentar lagi, nggak tahu di Tasik udah Isya mungkin sana. Ada lagi. I mean, how long does it take for us to participate in this? Ini due date-nya kapan? Sampai UAS, Sir, sampai akhir Desember. Oh, udah harus selesaikan sebelum New Year's Eve atau Natal ya, biar Anda bisa hidup bahagia dan dibayang-bayang. The sooner the better. Bisa minggu ini atau minggu depan lagi beres sudah kita selesaikan. One thing for sure, your article taken from journal should be your protector, should be your shield against. Nanti kalau mau argumentasi with Bunia, why you are proposing this title? Why should there be one research question or two question? And why should the data collected the way you are proposing? Jawabannya ada di artikel jurnalis. Kita bisa support you when doing or when defending your title this question. Tidak ada yang paling baik selain artikel dari jurnal untuk melindungi Anda ya. If you have no journal articles dengan judul seperti itu udah pasti bakal dibantai. Question seperti itu udah pasti bakal dibantai. Tapi kalau Anda punya basisnya from artikel yang from jurnal, agak sulit dosen Bunia ataupun saya juga melakukan benar derajat sebenarnya udah pasti lebih tinggi dibanding Anda ngarang sendiri, coba mensintesiskan atau wahyu atau dari mimpi, mungkin to some extent lesser or lower in terms of credibility. Ada lagi yang mau Anda tanyakan? Oh ya, ingatkan saya lagi, print screen dulu ya. Nanti saya share di WhatsApp group atau Anda masing-masing print screen juga di apanya ya. Di apa tuh? Bimbingan ya, silakan buat masing-masing. Untuk feedback nanti Anda masing-masing dari rekaman audio yang akan saya bagi Anda sampaikan ya. November 30. Yeah. My dear student, before we end, we have the question to or permission to confirm. Ada ya? Saran saya tadi judul-judulnya udah oke. Tidak banyak yang fatal banget. And since you have articles, journals, I guarantee you will be safer than those students who are proposing without taking the reference from article from journal. Jadi makanya lebih baik yang ada Anda duplikasi mirip 100% tidak ada 100% itu. Kemudian di situ di Taiwan, berarti ada di Indonesia. Datanya secara umum justru yang seperti itu yang bagus. Dan yang dibutuhkan oleh para pembaca IELTS di mana-mana, oh ya, this context is Taiwan, and another research from you informs about Indonesian context. Justru itu yang banyak dibutuhkan oleh riset yang sama di berbagai negara-negara yang berbeda mengumpulkan kontribusinya yang banyak. Gitu ya. Jangan Anda anggap bahwa itu akan jadi plagiat, itu akan jadi mencetaknya, justru memang seperti itu the way we conduct it. Oke, saja again saya doakan semua Anda semoga sehat selalu, diberi kemudahan menyelesaikan decision ya. Anda ingatkan saya berarti minggu ini Anda buat webinar ya.
tadi revisinya dan sebagainya, draftnya. Minggu depan kalau mau pertemuan lagi, then it's going to be your final proposal. Anda kalau perlu Google Drive-nya, then we are going to make that Google Drive, facilitate your draft, silahkan saja, dan you can ask for that. Dan nanti pertemuan terakhir sudah you have accomplish your draft, then we have a Zoom meeting to validate and also to make sure that it is for me acceptable. Okay. Bisa ya gitu aja. Ya silakan Anda lanjutkan, terus nanti link ke rekamannya minta aja ke saya. Kemudian tidak ada nanti di emailnya. And finally, I wish you all the best, and then copy. And yeah, this is your winning ticket for your research. Untuk Anda amankan di research on IELTS ini ya, di mata kuliahnya. Winning ticket skripsi Anda nanti. Thank you, class. Again, I appreciate your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.